Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami dapat lalui segala sesuatunya, semua karena pertolongan, kekuatan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, terangi hati kami untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 11 ayat 33 sampai 34. Tertulis demikian. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari makan mana membuat bangsa Israel bosan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa dan komplain, serta membandingkan situasi yang mereka alami di tanah Mesir. Mereka teringat dengan makanan-makanan yang enak-enak di Mesir, tapi lupa bahwa di Mesir dulu mereka hidup dalam penindasan dan tekanan. Mereka menjadi tidak bersyukur dengan pembebasan yang dilakukan Tuhan. Di padang gurun mereka meminta daging karena sudah bosan dengan mana. Sikap bersungut-sungut mereka tidak disukai oleh Tuhan, dan Musa juga menjadi marah dengan keadaan itu. Ia berdoa dan Tuhan berjanji memberikan daging buat bangsa Israel selama sebulan lamanya. Oleh mujizat Tuhan, burung-burung diterbangkan angin dan turun di daerah sekitar perkemahan mereka, sehingga mereka dapat menangkap burung-burung itu dan memakan dagingnya. Sebagian dari bangsa itu dengan nafsu rakusnya langsung memakan burung-burung itu tanpa mengolahnya terlebih dulu. Kerakusan mereka membuat Tuhan murka, dan akibatnya banyak dari mereka yang mati kena tulah di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita mungkin ada yang tidak menyadari bahwa sifat rakus merupakan dosa dan tidak dikenan Tuhan. Walaupun tidak secara spesifik disebutkan dalam Alkitab agar jangan rakus, tapi kita dapat memahami secara intrinsik bahwa rakus merupakan suatu pelanggaran dan bukan natur surgawi. Tuhan menghendaki agar kita memiliki penguasaan diri sebagai salah satu ciri dari kasih yang harus ada dalam diri kita. Paus Gregorius yang pertama pernah menyampaikan pendapatnya tentang beberapa sikap yang menunjukkan kerakusan. Pertama adalah makan sebelum waktunya atau terlalu awal, makan makanan yang terlalu lesat dan mahal, makan makanan yang dipersiapkan secara berlebihan, makan dalam jumlah yang terlalu banyak, dan makan terlalu lahap. Di masa lockdown ini saudara, work from home atau study from home selama pandemi ini membuat banyak dari kita yang kurang bergerak, kurang aktivitas, tapi banyak makan. Akibatnya berat badan kita bertambah secara berlebihan. Tentu hal ini tidak baik saudara. Kehendak Tuhan agar kita tidak rakus mengandung tujuan kebaikan bagi kondisi kesehatan tubuh kita. Lebih jauh saudara daripada sekedar soal makanan, ayat-ayat hari ini mengajarkan kita untuk merasa puas dengan apa yang ada, yang kita miliki, dan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Cukupkanlah diri kita dan bersyukurlah dengan apapun yang Tuhan berikan, sekecil atau sesedikit apapun itu. Dengan merasa puas dan cukup serta bersyukur, kita akan terhindar dari sikap bersungut-sungut, rakus, tamak, dan serakah dalam segala aspek. Mari bersyukur saudara untuk segala sesuatu. Bersyukurlah untuk pekerjaanmu,
bersyukur untuk usahamu, bersyukur untuk penghasilan, bersyukurlah untuk istri atau suami saudara, bersyukurlah untuk keadaanmu saat ini, bersyukur untuk makanan yang ada, bersyukur untuk apa yang kita miliki, dan cukupkanlah diri kita, dan jadilah puas dengan pemberian Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan yang menjadi sumber segalanya bagi kita. Puaslah dengan apa yang ada, puaslah di dalam Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut be content. Jadilah demikian saudara, be content, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. 2 Timotius 4 ayat 5 bagian A mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari saudara kita kendalikan diri kita, termasuk semua nafsu keserakahan, nafsu rakus dan ketamakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan merasa puas atas apa yang ada, hati kita senantiasa penuh dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, agar kami tidak bersikap rakus, tidak serakah, tamak atau apapun yang semacam itu. Tolong kami Tuhan, penuhi hati kami dengan rasa syukur dan puas dengan apa yang ada. Ajar kami untuk bersukacita di dalam Engkau Tuhan, bersukacita dan bersyukur untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk pemberian yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersyukur untuk segala yang ada. Ajar kami Tuhan untuk tidak memiliki nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan, dan tuntun kami selalu Roh Kudus untuk senantiasa hidup berkenan kepadamu Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, sedang dalam masalah dan pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, pertolongan-Mu yang ajaib, dan jalan keluar atas setiap permasalahan mereka. Kami percaya selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan, solusi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa puas di dalam Tuhan, bersukacita dan bersyukur di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.